Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana dari Offering T2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita yang diempu oleh DRA EW Suprihatin Diah Pramawati, MPD. Kesenian. Menurut Kenjaraningrat, kesenian merupakan hasil ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah. Sehingga ia dapat dinikmati dengan panca inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, perasa, dan pendengaran yang dimiliki oleh manusia. Pengertian kesenian rakyat. Kesenian rakyat tradisional hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata, dan biasanya merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya. Macam-macam jenis seni pertunjukan rakyat tradisional. Yang pertama, tari tradisional. Yang kedua, musik tradisional. Dan yang ketiga, teater tradisional. Ruang lingkup kesenian rakyat bercerita. Ada yang termasuk sastra lisan, sehingga susah dicari asal atau penciptanya. Ada yang termasuk sastra tulis, ada yang cerita yang berasal dari epos Mahabharata, Ramayana, tema kepahlawanan, binatang, atau lainnya. Cara penyajian melalui penokohan, syair, dan sastra. Kesenian rakyat memiliki nilai yang terkandung sesuai sosiologis dan antropologis masyarakatnya. Kesenian rakyat memiliki tata penyajian yang berbeda-beda. Ciri-ciri kesenian rakyat tradisional. Yang pertama, gagasan kolektif masyarakatnya. Tema gagasan atau wujudnya mengandung ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelompok masyarakatnya. Gagasan kolektif dinilai sangat memiliki nilai yang tinggi oleh warga masyarakatnya dan menjadi kebanggaan bersama. Adanya pengakuan dari orang dan kelompok masyarakat lain dalam rangka interaksi sosial. Contoh cerita rakyat, ada cerita Panji, kesenian jaranan, kesenian topeng, cerita Ramayana, wayang wong, wayang kulit, dan lain-lain. Pengaruh pariwisata terhadap kebudayaan. Dalam mempertahankan mutu seni budaya, kerjasama antara pihak pariwisata dan pihak kebudayaan paling menonjol. Dalam jalinan kerjasama itu, pihak yang berpikir secara kuantitas dan pihak yang berpikir secara kualitas dapat bertemu. Mempertahankan mutu seni budaya tidak perlu menghambat pariwisata. Sebaliknya, pariwisata mesti ikut menjamin kelestarian mutu itu, justru untuk kepentingan daya tarik pariwisata dan wisata budaya secara khusus. Intinya adalah nilai-nilai yang tinggi di dalam kebudayaan tradisional maupun daerah harus dipegang, kemudian disesuaikan, dibina, dan dikembangkan untuk menunjang pengembangan kebudayaan Indonesia yang kita cita-citakan. Harus disadari bahwa setiap bentuk seni tradisional yang tinggi mutunya di suatu daerah bukan hanya menjadi warisan daerah atau suku yang bersangkutan, melainkan menjadi warisan seluruh bangsa Indonesia. Kekhawatiran akan adanya pengaruh negatif terhadap seni budaya akibat arus wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia tidak akan mematikan seni budaya tradisional itu sendiri. Walau ada usaha-usaha yang sifatnya komersial, seni budaya ini akan tetap selalu hidup berdasarkan sumber aslinya dan peninggalan warisan leluhur yang telah dipelihara secara turun-temurun. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.